Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya selaku moderator Muhammad Lutfi Hidayat Manurung bersama rekan-rekan saya. Saya Sada Ramadan. Saya Abra Lutfi. Dan saya Leano Natawiraja. Kami di sini akan membahas tentang kenapa kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur masih belum dapat dituntaskan sampai dengan hari ini. Pada tanggal 23 April kemarin, di tahun 2025 ini, telah terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak usia di bawah umur, yang dimana terjadi di daerah Bangkinang. Singkat kronologinya, pelaku berusia 60 tahun dan mantan PNS, sedangkan korban berusia 16 tahun. Korban adalah teman dari anaknya pelaku dan mereka tinggal bertetangga. Ceritanya ketika korban sedang bermain bersama anak pelaku di rumahnya pelaku. Setelah selesai bermain, korban dibekap dan ditarik paksa ke belakang rumahnya menuju kamar mandi, dan di sanalah terjadi pelecehan seksual tersebut. Nah, pelecehan ini terjadi berulang-ulang kali sampai dengan terdengar di telinga ayah korban. Merasa tidak terima, lalu ayah korban membuat laporan ke polisi, dan polisi pada tanggal 25 April 2025 polisi menangkap pelaku untuk ditindaklanjuti dan diselidiki tentang kasus ini. Nah, tentang kasus ini sampai dengan hari ini belum ada kabar berita kapan kasus ini akan diadakan sidang lanjutannya. Yang keluar hanya BAP, berita acara. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian menanggapi tentang kasus ini gitu? Hal ini merupakan kasus yang sangat parah menurut saya. Karena yang pertama kan kasus kekerasan seksual. Ini dampaknya ke perempuan kan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat merusak mental dari si korban. Nah, itu Betul. yang paling bahayanya. Betul ya kan? sekali. Nah, kejahatan yang dilakukan pelaku ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Dasar Pasal 289 tentang pelecehan seksual ayat 1. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Nah, dengan pidana paling lama yaitu 9 tahun. Lalu mengapa saudara katakan pasal ini gitu? Apa hubungannya pasal ini dengan kasus yang kita bahas pada podcast kali ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, di ayat 1 itu kan menjelaskan barang siapa yang dengan kekerasan atau mengancam. Nah, dari cerita saudara, di situ pelaku memaksa korban dan menyekap mulut korban dan membawanya ke WC atau Betul. Nah, dari situ juga bisa kita sampaikan kalau misalnya pelaku ini bisa dijerat nih dengan pasal 289. Karena
Di situ kan bersifat memaksa dia. Makanya pelaku bisa dijerat dengan pasal tersebut. Dan juga pelaku dapat dikenai undang-undang pelindungan anak. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh teman kita. Baik, terima kasih Bang Sadan. Menurut saya, mengingat dan mengenang kejadian tersebut tentang anak, maka kejadian tersebut juga bisa dikenakan atas aturan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak, yaitu dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Serta denda paling banyak sebesar 5 miliar. Pencabulan anak di sini adalah tindakan yang melanggar ketentuan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan pasal 82 ayat 1 tersebut berkaitan dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Yang pertama, kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Yang kedua, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang menyebabkan anak melakukan persetubuhan. Dan yang ketiga, memaksa anak melakukan persetubuhan. Dengan demikian, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dengan tujuan untuk memberikan efek jerah dan melindungi anak dari kekerasan seksual. Menurut saya pelaku tersebut harus dihukum dengan sesuai pasal yang berlaku. Pasal berlapis. Mengingat kejadian tersebut sangat berbahaya bagi generasi muda, terutama kita semua. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Mungkin itu. Oke, itulah tadi ya tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Ada yang 2 pasal intinya yang ada korelasinya gitu kepada kasus ini. Dan terakhir mungkin dari saudara Raja, pandangannya terhadap kasus ini boleh. Dengan yang disampaikan barusan yang disampaikan oleh saudara Sadan dan Bung Abrar, berdasarkan bukti yang ada dan interpretasi hukum yang relevan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan sesuai pasal 289 ayat 1 tentang kekerasan seksual dan pasal 82 tentang perlindungan anak di bawah umur. Jadi, berdasarkan bukti yang dihadirkan, tindakan pelaku menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini seperti itu. Jadi, menurut kita bersama, kasus ini relevan dengan 2 pasal yang terjerat di dalamnya sehingga terkena dengan kasus dengan pasal berlapis. Itulah kesimpulan kita pada podcast pada malam hari ini. Saya rasa ini sangat berguna agar kasus-kasus seperti ini bisa menjadi pusat perhatian oleh pemerintah, terutama di bidang regulasi yang akan memperketat aturan-aturan atau penegak hukumnya di bidang kekerasan seksual seperti ini, karena itu akan berdampak kepada generasi selanjutnya, terutama anak-anak perempuan yang usianya di bawah umur. Mungkin sekian podcast pada malam hari ini.
Saya harap podcast ini bukan hanya menjadi memori simpanan di HP, melainkan bisa menjadi pusat perhatian untuk pemerintah sebagai penetapan regulasi dan penegakan hukum nantinya, terutama di bidang kekerasan seksual terhadap anak usia di bawah umur. Kami dari kelompok 1 menyatakan membuat podcast ini bukan hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, melainkan karena kami juga akan mengawal kasus ini untuk sampai kepada putusan pengadilan. Karena kami, mahasiswa Fakultas Hukum UMRI, peduli terhadap masa depan negeri ini, terutama tentang kekerasan seksual. Oke, terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.